Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricky Andreas, NIM D10111171015. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Struktur Beton Gedung Kuliah 6 Lantai. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing utama saya, yang ini Bapak Haryanto STMT, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Herwani STMT, dosen penguji utama saya, Bapak Insinyur Faisal MT, serta dosen penguji kedua saya, Ibu Insinyur Yoke Lestiowati MT. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan beberapa pokok-pokok pembahasan pada seminar proposal tugas akhir ini. Pokok-pokok pembahasan tersebut terbagi menjadi 3 buah pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang dan ruang lingkup perencanaan yang akan saya gunakan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka, di mana berisi tentang teori-teori dan rumus-rumus yang akan saya gunakan dalam perhitungan. Yang ketiga, metodologi perhitungan, akan berisi tentang metode-metode yang akan saya gunakan dalam perencanaan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama adalah pendidikan. Mengapa pendidikan? Pendidikan di zaman modern merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Pasalnya, untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, manusia memerlukan yang namanya ilmu pengetahuan. Di lain sisi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama di bangku perkuliahan atau perguruan tinggi, juga semakin meningkat. Sebenarnya pertumbuhan tersebut tentunya harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti contohnya tenaga pengajar, sistem pembelajaran, dan bahkan tempat yang mempunyai kapasitas yang cukup aman dan nyaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di sini, lingkungan bisa dikatakan sangat mempengaruhi dari kualitas suatu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus dirancang dengan sebaik mungkin sehingga menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dan tidak lupa mempunyai kapasitas yang cukup. Pada perencanaan kali ini, akan dirancang gedung kuliah yang bertingkat. Hal ini juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, rumusan masalah. Perencanaan kali ini saya akan merencanakan gedung kuliah yang berlokasikan di Universitas Tanjung Pura. Nah, pada perencanaan kali ini saya akan membangun gedung kuliah yang dengan jumlah lantai 6 tingkat dan mengambil referensi dari model gedung kuliah bersama yang sudah ada di Untan. Lalu perencanaan kali ini juga akan memperhatikan beban gempa serta menggunakan SNI terbaru. Ketiga, tujuan. Tujuan saya dalam melakukan perencanaan ini yang pertama adalah memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dan yang kedua, untuk memahami dasar-dasar dan tahapan dalam merencanakan struktur bangunan bertingkat. Yang ketiga, mampu merencanakan struktur bangunan bertingkat yang efektif dan efisien, serta memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang berlaku. Dan yang keempat, mampu mengaplikasikan perencanaan struktur bangunan menggunakan software program komputer. Selanjutnya, untuk ruang lingkup pembahasan, saya bagi menjadi 5, yakni ini yang pertama, perencanaan menggunakan sistem langkah pemikul momen. Yang kedua, perencanaan membahas plat balok kolom dan pondasi. Dan yang ketiga, perencanaan struktur dan beban menggunakan standar yang berlaku. Yang keempat, data perencanaan berdasarkan data gambar arsitektural dan penyelidikan tanah. Yang kelima, aplikasi untuk membantu proses perencanaan dan perhitungan struktur, yang adalah aplikasi ETAPS. Yang kedua, tinjauan pustaka. Pertama, pembebanan. Beban adalah gaya atau aksi akibat berat suatu objek yang dalam hal ini dapat berupa bahan bangunan, penghuni, dan barang-barang yang dimilikinya, efek lingkungan, perbedaan pergerakan, dan gaya kekang akibat perubahan dimensi. Nah, ada beberapa beban yang ingin ditinjau dalam perencanaan kali ini. Yang pertama adalah beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Untuk beban mati sendiri adalah berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang. Nah, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, tangga, dinding, partisi, tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktur lainnya. Yang kedua, beban hidup. Beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna
dan penghuni bangunan gedung dan struktur lain yang tidak termasuk dalam beban konstruksi dan beban lingkungan yang seperti beban angin, hujan, dan gempa. Nah, untuk beban hidup terdapat reduksi beban. Pada perencanaan pembebanan beban hidup merata terdapat reduksi beban. Beban-beban merata yang terdapat pada tabel dan dikurangi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam tabel. Nah, tabel yang dimaksud adalah tabel yang berada pada SNI 1727/2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan. Untuk rumus sendiri dapat dilihat, yang ini L sama dengan L0 dikalikan dalam kurung 0,25 ditambah dengan 4,57 per akar dari KLL kalikan AT tutup kurung. Nah, untuk syarat beban hidup dapat direduksi. Yang pertama adalah komponen struktur yang memiliki nilai KLL kalikan AT harus lebih besar sama dengan 37,16 meter persegi. Dan yang kedua, L tidak boleh kurang dari 0,5 L0 untuk komponen struktur yang mendukung satu lantai, dan L tidak boleh kurang dari 0,4 L0 untuk komponen struktur yang mendukung dua lantai atau lebih dari dua lantai. Untuk keterangan dapat dilihat. Yang ketiga, beban gempa. Beban gempa adalah semua beban yang timbul akibat getaran di atas permukaan tanah saat terjadi gempa. Nah, untuk pemodelan gempa sendiri, itu berdasarkan SNI 1726/2019, pasal 12.4, dan terdapat dua analisa perhitungan gempa. Yang ini yang pertama, prosedur gaya lateral ekuivalen, di mana prosedur ini merupakan cara analisis statik struktur dengan meninjau pengaruh gempa pada struktur yang dianggap sebagai beban-beban statik horizontal untuk menirukan pengaruh gempa yang sesungguhnya akibat gerakan tanah. Dan yang kedua, prosedur dinamik, di mana prosedur ini digunakan untuk menghitung beban horizontal akibat beban gempa pada bangunan-bangunan yang sangat tinggi, tidak beraturan, serta bangunan-bangunan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, untuk beban gempa sendiri terdapat faktor keutamaan gempa dan faktor dan kategori risiko bangunan untuk gempa. Nah, dapat dilihat ada dua tabel di bawah ini. Yang pertama adalah faktor keutamaan gempa dan yang kedua adalah kategori risiko bangunan yang terbagi menjadi 4 kategori, yakni yang kategori pertama, 2, 3, dan 4. Nah, untuk berdasarkan perencanaan kali ini, berdasarkan tabel-tabel yang sudah ditampilkan, maka perencanaan dengan fungsi gedung kuliah terdapat pada kategori 4 dan faktor keutamanya adalah 1,5. Klasifikasi situs. Profil tanah di situs harus diklasifikasikan berdasarkan profil tanah lapisan 30 meter paling atas. Penetapan kelas situs harus melalui penyelidikan tanah di lapangan dan di laboratorium dengan minimal mengukur secara independen 2 dari 3 parameter tanah yang tercantum dalam tabel 2.6. Untuk tabel 2.6 dapat dilihat di sebelahnya, yang ini ada SA, SB, SC, SD, dan SE, serta ada SF. Selanjutnya, parameter percepatan gempa. Berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, parameter respon spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode pendek SS dan parameter respon spektral percepatan gempa MCER terpetakan untuk periode 1 detik. Nah, untuk rumusnya ada SMS sama dengan FA dikalikan SS dan SM1 sama dengan FV kalikan S1. Untuk keterangan sendiri dapat dibaca. Nah, di sebelahnya terdapat tabel koefisien situs FA dan tabel koefisien situs FV. Selanjutnya, parameter percepatan gempa. Berdasarkan data Puskim, wilayah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dapat didapatkan data bahwa nilai SS sama dengan 0,175 G dan nilai S1 sama dengan 0,50 G. Dan kelas tanah lunak atau SE. Nah, untuk berdasarkan tabel di atas didapat bahwa nilai FA sama dengan 2,5, nilai FV sama dengan 4,2, sehingga parameter respon spektral percepatan pada periode pendek dan periode 1 detik dapat dihitung dengan rumus berikut, sehingga didapat dengan dapat dihitung, maka nilai SMS sama dengan 0,4375 G dan nilai SM1
adalah 0,21 G. Untuk parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek dan periode 1 detik dapat juga dihitung dengan mengambil nilai 2/3 dari masing-masing rumus. Nah, untuk SDS didapat dengan nilai 0,292 G dan SD1 senilai 0,14 G. Selanjutnya, spektrum respon desain. Spektrum respon desain digunakan dan prosedur gerak tanah dari spesifik situs tidak digunakan. Maka, kurva spektrum respon desain mengacu pada gambar 2.2 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk periode yang lebih kecil dari T0, spektrum respon percepatan desain atau SA harus diambil dari persamaan SA sama dengan SDS dikalikan dengan dalam kurung 0,4 ditambah 0,6 dari T per T0 tutup kurung. 2. Untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan T, spektrum respon percepatan desain atau SA sama dengan SDS. Dan yang ketiga, untuk periode lebih besar dari ETS tetapi lebih kecil dari atau sama dengan T, L, respon spektral percepatan desain atau SA diambil berdasarkan persamaan SA sama dengan SD1 per T. Untuk periode lebih besar dari TL, respon spektral percepatan desain SA dapat diambil berdasarkan persamaan SA sama dengan SD1 dikalikan TL per T kuadrat. Untuk nilai T0 dapat didapat dengan rumus 0,2 per dikalikan dengan T SD1 per SDS. Untuk TS sendiri dapat didapatkan dengan rumus SD1 per SDS. Nah, TL di sini merupakan peta transisi periode panjang ditunjukkan. Nah, untuk berikutnya adalah gambar 2.2 yakni spektrum respon desain. Dapat dilihat. Selanjutnya, kategori desain seismik. Perencanaan struktur harus ditetapkan ke dalam suatu kategori desain seismik sesuai dengan pasal 6.5 SNI 1726 2019. Semua struktur lainnya harus ditetapkan kategori desain seismiknya berdasarkan risiko dan parameter respon spektral percepatan desainnya atau SDS dan SD1. Masing-masing bangunan dan struktur harus ditetapkan ke dalam kategori desain seismik yang lebih parah, sehingga dari kedua tabel di bawah ini harus dipilih mana kategori yang paling parah. Nah, berdasarkan data lokasi pelaksanaan pembangunan dapat dikategorikan desain seismik dengan SDS sama dengan 0,292 G dan SD1 sama dengan 0,14 G didapat dengan kategori resiko 4 dan kategori desain seismik D. Selanjutnya, sistem struktur pemikul gaya seismik. Untuk sistem rangka pemikul momen adalah suatu sistem rangka yang menganalisa komponen balok, plat, kolom, dan join dalam menahan gaya lentur, gaya geser, dan gaya aksial. Untuk sistem rangka pemikul momen di sini dibagi menjadi 3, yakni sistem rangka pemikul momen biasa, menengah, dan khusus. Namun pada perencanaan kali ini kita akan berfokus pada sistem rangka pemikul momen khusus dikarenakan berdasarkan tabel 2.11 didapat bahwa perencanaan untuk lokasi Pontianak untuk lokasi Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat mendapat kategori D sehingga harus direncanakan dengan sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, untuk ketentuan perencanaan struktur pemikul momen khusus RRPMK yaitu dalam SNI 2847 2019 pasal 18.6 halaman 367. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan struktur SRPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentang bersih harus LN lebih besar atau sama dengan 4Y. Yang kedua, lebar penampang BW harus sekurangnya nilai terkecil dari 0,3H atau 250 mm atau mm. 3. Proyeksi lebar balok yang melampaui lebar kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 dan 0,75 C1 pada masing-masing sisi kolom. Yang keempat, dimensi kolom penampang terkecil tidak kurang dari 300 mm. Dan yang kelima, rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4. Oke, yang keempat, beban angin. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Berdasarkan SNI 1727 2020 pada pasal 27.1.5 menyatakan bahwa beban angin desain minimum yang digunakan dalam desain SPGAU untuk bangunan gedung tertutup atau tertutup sebagian tidak boleh lebih kecil dari 0,77 kN per meter persegi dikalikan dengan luas dinding bangunan gedung dan
0,38 kN meter persegi dikalikan dengan luas atap bangunan gedung yang terproyeksi pada bidang vertikal tegak lurus terhadap arah angin yang diasumsikan. Beban dinding dan atap harus diterapkan secara simultan. Gaya angin desain untuk bangunan gedung terbuka harus tidak kurang dari 0,77 kN per meter persegi dikalikan dengan luas AF. Selanjutnya, kombinasi. Kombinasi merupakan gabungan dari beban-beban yang tadi kita hitung di atas. Nah, untuk kombinasi sendiri itu ada beberapa jenis. Untuk kombinasi biasa terdapat 5 jenis kombinasi, dapat dilihat dari pada pemaparan slide dengan keterangan D itu beban mati, L itu beban hidup, LR itu beban hidup atap, S beban salju, R beban hujan, dan W beban angin. Nah, selanjutnya, bila struktur mengalami efek beban seismik, kombinasi beban harus diperhitungkan sebagai tambahan pada kombinasi dasar dalam SNI 1727/2020 pasal 2.3.1 halaman 13. Sehingga jika gaya gempa diperhitungkan, maka rumus-rumus kombinasi dasar tadi yang di atas itu harus ditambahkan dengan beban gempa. Nah, untuk desainnya rumus kombinasi desainnya itu dapat dilihat dari slide, yaitu U sama dengan 1,2D ditambahkan EV tambahkan EH tambahkan L ditambahkan 0,2S, atau yang kedua, kombinasi yang kedua, U sama dengan 0,9D dikurangi EV ditambah EH, di mana EV adalah beban seismik vertikal dan EH adalah beban seismik horizontal. Selanjutnya, plat. Plat merupakan elemen struktur yang umumnya difungsikan untuk mendistribusikan beban mati dan beban hidup ke struktur utama lainnya, seperti balok dan kolom. Secara umum, plat lantai dibagi menjadi 2 tipe, yaitu plat lantai satu arah, one way, dan plat dua arah, two way. Pada pembahasan ini akan difokuskan pada plat lantai dua arah. Plat lantai dua arah merupakan struktur plat yang mengalami lendutan pada dua arah bentangnya, sehingga tulangan lentur yang diberikan harus pada dua arah tersebut yang posisinya saling tegak lurus. Nah, dapat dilihat pada gambar samping. Nah, untuk rumus untuk mengetahui apakah itu plat dua arah atau plat satu arah dapat dilihat dengan rumus LP per BP harus lebih kecil atau sama dengan 2. Maka baru bisa dikatakan itu adalah plat lantai dua arah. Di saat balok melangkah di keempat sisi plat dua arah, maka secara tidak langsung dimensi balok tersebut akan memenuhi ketebalan plat. Fenomena ini dinyatakan dengan parameter alpha F yang merupakan perbandingan kekakuan lentur balok terhadap kekakuan plat lantai. Dapat dilihat dengan rumus alpha F sama dengan ECB kalikan IB per ES dikalikan IS. Untuk keterangan dapat dilihat di slide. Selanjutnya, besarnya momen inersia balok dapat diperoleh dengan persamaan IB sama dengan K dikalikan dengan BW kalikan dengan H pangkat 3 per 12, sehingga dapat nilai K diperoleh dari persamaan sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk plat sendiri terdapat dua penampang, yakni penampang plat T dan penampang plat L. Dapat juga dilihat dari rumus berikut. Selanjutnya, untuk ketebalan minimal plat dua arah non plat tegang tanpa balok interior dalam milimeter juga dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, ketebalan minimal plat lantai dua arah non plat tegang tanpa balok interior milimeter juga dapat dilihat dari tabel rumus berikut. Pada plat tepi tidak menerus yang sesuai dengan pasal 8.3.1.2 SNI 2847/2019 harus disediakan balok tepi dengan alpha F lebih besar sama dengan 0,8 atau ketebalan minimum harus memenuhi poin B dan poin D pada tabel 2.28 dan harus diperbesar paling sedikit 10% pada panel tepi yang tidak menerus. Nah, pada tabel 2.28 dapat dilihat di sebelahnya. Selanjutnya, balok. Balok merupakan salah satu elemen utama penyusun struktur gedung yang umumnya terpasang secara horizontal atau lateral. Balok-balok tersebut terhubung dengan kolom-kolom struktur sehingga terbentuk struktur rangka yang stabil dan memikul beban, baik beban gravitasi maupun beban gempa. Perencanaan balok perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah batasan desain.
kekuatan perlu, kekuatan rencana, batasan tulangan, delta penulangan yang masing-masing terdapat pada SNI 2847 2019 dari pasal 9.3 sampai dengan pasal 9.7. Selanjutnya, balok. Untuk merencanakan tinggi minimum balok dan non prategang juga dapat dilihat pada rumus tabel 2.23 dan untuk perhitungan lenturan izin maksimum terdapat pada tabel 2.25. Oke, kolom. Kolom merupakan elemen struktur utama yang memikul beban kombinasi aksial, tertekan dan momen lentur. Kolom juga merupakan elemen struktur utama yang berperan penting dalam memikul beban lateral, khususnya gempa. Pada struktur gedung, kekuatan tegangan aksial nominal Pn tidak boleh melebihi Pn maksimal. Sesuai dengan tabel 2.26 dengan nilai P0 untuk komponen non prategang dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. P0 sama dengan 0,85 Fc aksen dikalikan dengan Ag dikurangi dengan Ast ditambah dengan Fy dikali dengan Ast. Untuk keterangannya dapat dibaca dan untuk tabel 2.26 dapat dilihat pada bagian bawah. Dan pengaruh kelangsingan tidak boleh diabaikan jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, untuk kolom bergoyang dengan rumus KLU per R harus lebih kecil sama dengan 22. Dan untuk yang syarat kedua, untuk kolom tidak bergoyang, KLU per R harus lebih kecil sama dengan 34 ditambah 12 dari M1 per M2 dan KLU per R harus lebih besar sama dengan 40. Selanjutnya, pondasi. Pondasi adalah struktur bagian bawah yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur atas ke bawah tanah sehingga bangunan bisa tetap berdiri dan stabil. Dalam perencanaan pondasi harus merencanakan mampu mendukung beban konstruksi tanpa mengalami keruntuhan geser dan penurunan pondasi yang terjadi harus dalam batas yang diizinkan. Nah, untuk pondasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal itu perencanaan yang diperkirakan perkerasan tanah kerasnya yang berfungsi untuk mendukung beban bangunan berada nyaris di permukaan tanah. Sedangkan pondasi dalam itu permukaan lapisan tanah keras yang berfungsi untuk mendukung beban bangunan itu berada jauh di bawah permukaan tanah. Nah, pada jenis perencanaan ini akan digunakan perencanaan pondasi dalam. Untuk rumusnya, yang pertama ada daya dukung, itu baik menggunakan data SPT dan jumlah tiang untuk data SPT ini QA sama dengan QP ditambah QS per FK. Dan untuk jumlah tiang pancang itu bisa menggunakan rumus N sama dengan V per QA. Sedangkan daya dukung kelompok tiang itu menggunakan rumus QAG sama dengan N dikalikan EG dikalikan QA. Untuk kelompok tiang, jarak antar tiang dapat digunakan ketentuan 2,5D lebih kecil sama dengan S lebih kecil sama dengan 3,5D. Sedangkan jarak tiang ke tepi pondasi dibatasi dengan ketentuan 1,25D lebih kecil sama dengan S lebih kecil sama dengan 1,5D. Penentuan nilai beban yang dipikul masing-masing tiang. S sama dengan V per N plus minus MXY per sigma Y kuadrat plus minus MYX per sigma X kuadrat. Untuk keterangan dapat dilihat. Dan untuk kontrol harus QAG harus lebih besar sama dengan V dan QA harus lebih besar sama dengan P max. Selanjutnya, metodologi perhitungan. Untuk metodologi perhitungan dapat dilihat dalam diagram alir berikut. Ya, ini pertama akan dimulai dengan pengumpulan data, yang ini berupa data arsitektural dan data tanah. Lalu dilanjutkan dengan perencanaan pendahuluan, yang ini menentukan dimensi balok, dimensi plat, dimensi kolom, dan utilitas bangunan. Setelah mendapatkan perencanaan pendahuluan, maka kita akan melakukan analisa struktur, yakni menggunakan pemodelan struktur pada aplikasi ETABS. Yang kedua adalah melakukan pembebanan struktur di aplikasi tersebut. Sehingga jika sudah selesai, maka dapat dilakukan pengujian perilaku struktur terhadap beban lateral. Untuk pengujian tersebut ada 6 jenis pengujian. Yang pertama, rasio partisipasi modal massa. Yang kedua, faktor skala gempa. Yang ketiga, simpangan antar tingkat. Yang keempat, pengaruh P delta. Yang kelima, ketidakberaturan horizontal. Dan yang keenam, ketidakberaturan vertikal. Jika setelah pengujian selesai, maka akan dilakukan kontrol.
Jika kontrol itu tidak oke, maka akan dilakukan pengecekan dan perencanaan ulang terhadap perencanaan pendahuluan. Jika kontrol itu oke atau bisa dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan perencanaan detail elemen struktur. Setelah perencanaan elemen struktur selesai, kita akan melakukan perencanaan fondasi. Dan ketika perencanaan fondasi selesai, maka untuk tugas akhir saya juga sampai di situ. Nah, tadi berbicara mengenai pengumpulan data. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data arsitektural berupa berupa data-data perencanaan, yakni data nama bangunan yaitu gedung kuliah bersama, jenis struktur beton bertulang, fungsi gedung perkuliahan, jumlah lantai ada 6 lantai plus 1 lantai dak, panjang bangunan 59 meter, lebar bangunan 28,5 meter, tinggi lantai pada masing-masing lantai bervariasi, ada yang 5,25 yang ini pada lantai 1, ada yang 4,2 dari lantai 2 sampai lantai 5, dan pada lantai 6 dan dak itu setinggi 4,15. Tinggi totalnya adalah 30,35 meter. Untuk spesifikasi material, ya ini terdapat mutu beton FC 25 MPa, mutu baja ulir FY-nya 420 MPa, dan mutu baja polos FY sama 280 MPa. Sistem pembebanan. Untuk pembebanan sendiri terdapat pembebanan vertikal dan pembebanan horizontal, di mana vertikal itu beban mati dan beban hidup, sedangkan beban horizontal yang akan digunakan adalah beban angin dan beban gempa. Untuk acuan sendiri, saya akan menggunakan SNI 2847 2019 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, SNI 1726 2019 yang ini tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, dan SNI 1727 2020 beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. Untuk gambar sendiri, ini gambar arsitektural dena lantai 1 dan 2, dena lantai 3 dan 4, dena lantai 5 dan 6, dena rooftop atau dak, potongan AA, dan potongan BB. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dalam perencanaan pendahuluan. Perencanaan pendahuluan merupakan tahapan awal dalam melakukan perhitungan di awal desain. Perencanaan ini dilakukan menggunakan ketentuan dasar dari SNI yang berlaku dan untuk memperkirakan dimensi-dimensi elemen struktur yang akan digunakan. Kemudian setelah itu, data-data tersebut akan diolah dan ditindaklanjuti untuk memperhitungkan perencanaan detail selanjutnya. Nah, untuk yang pertama ini adalah perhitungan plat. Nama plat P15, mutu beton 25, mutu baja tulangan 420 MPa, LY 3000 mm, RX itu 4000 mm, T asumsi itu 100 mm. Nama BIM-nya untuk ketentuan untuk data-data pendukung lainnya untuk menghitung ketebalan P pada plat 15 itu dapat dilihat. Untuk step satunya kita mencari LN-nya, di mana mencari nilai terbesar dari LNY dan LNX. Nah, didapatkan 3750. Dan step keduanya kita mencari nilai betanya, yaitu LP per BP, sehingga kita dapat menentukan jenis plat tersebut. Nah, di sini didapatkan nilai betanya itu 1,339, sehingga dikategorikan plat dua arah karena tidak melebihi nilai 2. Nah, untuk step berikutnya adalah menentukan alfa setiap balok penyusun di plat tersebut. Nah, untuk balok yang pertama dapat dilihat plat ini diapit oleh 4 baloknya. Ini balok BA5, balok BA5 bagian atas, BA5 bagian bawah, BI2 pada sisi kiri, BA2 pada sisi kanan. Nah, untuk perhitungan masing-masing, untuk kita akan ambil contoh pada perhitungan balok T, BA5 alfa 1. Nah, untuk L balok itu 4000 mm, LIS itu 4000 per 2 ditambah dengan 3000 per 2 mendapatkan 3500 mm, H-nya 450, T-nya 100, BW-nya 200, BE1 dikarenakan balok T, maka menggunakan rumus BW plus 8T sehingga didapat nilai 1000 mm. Untuk BE2-nya
BW ditambah dengan 2 di dalam kurung H min T. Nah, untuk hasilnya didapat 900 mm. BE, selanjutnya BE akan dicari nilai BE terkecil dari BE1 dan BE2, didapatkan 900 mm. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan rasionya BE per BW 900 per 200 sama dengan 4,5. Lalu perbandingan T per H 100 per 450 didapat 0,223. Untuk mencari nilai K dapat digunakan rumus berikut, sehingga nilai K didapat dengan nilai 1,833. Untuk IB dapat dihitung dengan rumus berikut, sehingga didapat 2,784 kalikan 10 pangkat 9. Untuk nilai IS itu didapat 2,917 kalikan 10 pangkat 8. Sehingga alfa 1 didapat dengan nilai 9,545. Nah, berikutnya itu balok TBA5 alfa 2 bagian bawahnya didapat dengan alfa 2 nya itu 9,545 sama. Untuk balok TBI2 alfa 3 di sisi kirinya didapat dengan nilai alfanya 46,45. Selanjutnya balok TBA2 alfa 4 di sisi kanan didapat dengan nilai alfa 4 nya 12,148. Sehingga didapat dengan alfa FM sama dengan 19,22. Sehingga rumus H minimum yang digunakan adalah ln dikalikan 0,8 ditambah FY per 1400 dibagi dengan 36 plus 9 beta. Sehingga didapat dengan H minimalnya adalah 95,644. Sehingga didapat bahwa H minimal 1 yang kita hitung yang ini 95,644, H minimal 2 90 dari ketentuan rumus, dan H asumsi awal kita adalah 100. Sehingga ketika H asumsi maka akan dipakai H pakainya adalah nilai maksimal dari HM1, HM2 dan H asumsi. Yakni kita akan memakai nilai 100 mm. Untuk plat kita akan menggunakan ketebalan 100 mm. Selanjutnya perhitungan balok. Data balok dapat dilihat mutu menurut dua sisi, sehingga kita dapat tinggi minimal balok H minimal sama dengan L per 21 sama dengan 9000 per 21, sehingga didapat 428,572 mm. Sehingga H pakainya 650 mm dan B pakainya kita menggunakan metode pendekatan yakni 300 mm. Nah, untuk alur perhitungan kolom sendiri dapat dilihat bahwa pertama kita akan menentukan asumsi dimensi kolom. Selanjutnya kita akan melakukan tributary area per lantai, menghitung total beban tributary area, menghitung nilai AG dan menghitung nilai S perlu, lalu melakukan kontrol S perlu dengan S asumsi awal. Nah, untuk data perencanaan di sini ada beban pembebanan dari setiap lantainya. Beban lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan beban lantai atap, sehingga didapat kombinasinya kombinasi pembebanan total didapat 5.825,71 kN. Nah, untuk perhitungannya kita melakukan asumsi awal 700. Kita melakukan asumsi dimensi awal kolom itu 700 x 700 yang tinggi total bangunan 26,2. FC, FY, AG, didapat AG-nya itu 0,49 meter persegi. PU kolom total itu 308,112. Dan PU total misalnya total kombinasi 6133822 Newton. Untuk faktor reduksi dipakai 0,65 dan AST-nya itu 0,01. Sehingga dengan memasukkan rumus TU, maka akan didapat dengan AG 448.723,2 mm persegi. Sehingga nilai AG jika kita untuk mencari dimensi sisi balok persegi, maka akan menggunakan rumus S sama dengan akar kuadrat dari AG. Nah, didapat nilai 669,868. Nah, S perlu harus lebih kecil sama dengan S asumsi.
sehingga S asumsi dapat dipakai karena S perlu yang dipakai hanya 669,868 mm, sedangkan S asumsi awal itu 700, sehingga asumsi dimensi awal kolom dapat dipakai, yakni 700 mm. Untuk selanjutnya selanjutnya adalah analisa struktur. Analisa struktur adalah suatu tahapan pemodelan struktur dengan beban-beban yang bekerja pada struktur utama gedung berupa beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Pemodelan ini akan berdasarkan pada SNI 1727 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung struktur lain, serta SNI 1726 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Nah, selanjutnya pengujian perilaku struktur terhadap beban lateral. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan melakukan pengecekan dan pengujian terhadap perilaku struktur terhadap beban lateral. Terdapat 6 jenis pengujian, yaitu rasio partisipasi massa, modal massa, perhitungan faktor skala gempa, pengecekan simpangan antar lantai, pengecekan P delta, pengecekan tidak beraturan horizontal dan vertikal. Selanjutnya, detail elemen struktur. Setelah mendapatkan analisa struktur, maka kita melanjutkan ke detail elemen struktur, yaitu penulangan untuk elemen struktur. Lalu setelah selesai, kita akan melakukan perencanaan pondasi dengan alur yang pertama, penentuan jenis pondasi, dan pada kali ini akan dirancang dengan menggunakan pondasi dalam. Lalu perhitungan daya dukung tanah, perencanaan ukuran pelkap, penentuan jumlah tiang pancang beserta formasi tiang pada pelkap, pemeriksaan geser pada pelkap, dan penurunan pada pelkap. Oke, sekian presentasi seminar proposal tugas akhir saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.